Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anakku yang terkasih. Semoga pagi ini kita selalu dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Hari ini kita berjumpa kembali di acara Renungan Pagi Satu Hati, Sapaan Tuhan Tiap Pagi. Dan pagi ini kita akan bersama-sama membaca, merenungkan sekaligus memahami isi Alkitab, khususnya di bacaan Lukas. Namun sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami mengucapkan puji syukur kepadamu atas pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kami beristirahat tadi malam, sehingga pagi ini kami tetap dalam keadaan sehat. Tuhan, saat ini kami bersama-sama ingin membaca dan merenungkan sabda-Mu. Untuk itu ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, supaya mampu memahami dan melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan sebagai bahan renungan pagi ini, diambil dari bacaan Lukas 10 ayat 36 dan 37 yang akan dibacakan oleh Adik Jerry, salah satu murid pra remaja GKJ Condong Catur. Silakan, Dek Jerry. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Lukas 10 ayat 36 sampai 37 yang demikian. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dan orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikian firman Tuhan pagi ini. Baik, terima kasih banyak Dek Jerry sudah membacakan firman Tuhan. Kiranya berkat Tuhan Yesus selalu menyertai Dek Jerry. Amin. Tema pagi hari ini diberi judul Pergilah dan perbuatlah demikian. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, pagi ini kita akan bersama-sama belajar dari dunia perwayangan. Mungkin dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari masih ingat dengan kisah perjalanan Dewa Ruci di dalam pewayangan. Dewa Ruci menjadi salah satu lakon wayang yang sangat disukai oleh banyak orang. Kenapa? Karena lakon ini mengisahkan tentang ketaatan tokoh Bima kepada gurunya, yaitu Resi Druno. Suatu ketika Resi Druno membuat siasat jahat terhadap Bima dengan memerintahkannya untuk mencari Tirta Perwita. Tentunya sebagai seorang murid, Bima sangat mematuhi gurunya dan tanpa berpikir panjang dan tanpa sedikit pun menawar dan membantah. Sifat kepatuhan sebagai sang murid menuntunnya untuk pergi ke gua Gunung Candramuka. Di sana Bima bisa mengalahkan berbagai macam rintangan, termasuk dua raksasa. Dan belum lagi, Bima harus berenang mengarungi dalam dan luasnya samudera. Tetapi apa yang bisa didapatkan oleh Bima yang sudah melewati berbagai macam rintangan? Karena pada kenyataannya, Tirta Perwita yang dicari tidak ada di sana. Di dalam pencarian Tirta Perwita ini,
Bima justru bertemu dengan Dewa Ruci, dewa yang memiliki tubuh atau badan yang kerdil, yang wajahnya menyerupai Bima. Kemudian Dewa Ruci memberitahukan tentang keberadaan Tirta Perwita kepada Bima, yaitu Tirta Perwita ternyata ada di dalam diri manusia itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang terkasih, di dalam percakapan antara Tuhan Yesus dengan seorang ahli Taurat dalam bacaan Injil, menunjukkan karakter utama yang mesti dimiliki oleh seorang murid, yaitu ketaatan. Karena sehebat apapun seorang murid, sekalipun dia mampu menguasai ilmu yang diajarkan oleh gurunya, tetapi jika ia tidak memiliki karakter ketaatan untuk melakukan apa yang dipelajari, maka sia-sialah semuanya. Segala pengetahuan, ilmu yang dipelajari tidak akan mendatangkan kehidupan bagi dirinya. Itulah yang menjadi kelemahan ahli Taurat itu. Ia tahu, bahkan paham sekali mengenai hukum Taurat, tetapi ia belum melakukannya. Sehingga pesan Tuhan Yesus ketika bercakap-cakap dengan ahli Taurat itu, "Pergilah dan perbuatlah demikian," seperti yang tertulis di bacaan Lukas 10 ayat 37. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang terkasih, ruang keluarga adalah menjadi tempat pertama praktek kita sebagai seorang murid. Seperti Bima yang mampu menerjang segala tantangan untuk mewujudkan kepatuhannya kepada gurunya. Untuk itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang terkasih, marilah kita pergi dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita perbuat. Amin. Mari kita kembali berdoa. Tuhan, kembali kami menghadap-Mu untuk mengucapkan puji syukur kami atas firman yang telah Tuhan berikan kepada kami, dan mampukan kami untuk bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Ajarkan juga kepada kami ya Tuhan, agar kami dapat menjadi murid yang patuh kepadamu, dan kami pun tidak akan berpaling daripadamu. Ajarkan kami selalu menjalani kehidupan yang lebih baik dan mampu menghadapi segala rintangan, karena kami yakin Tuhan senantiasa bersama kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan Satu Hati pagi ini. Selamat menjalankan aktivitas pada hari ini dan tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.